barokah itu tidak selalu identik yang menurut kita indah, belum tentu. Lihat Mekah dan Madinah. Mekah Madinah itu yang paling indah apanya? Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Tanahnya tandus, tanahnya gersang. Dibandingkan dengan tempat kita, lebih hijau tempat kita. Kalau di Indonesia kita melemparkan biji jambu, yang tumbuh jambu, saking suburnya tanah kita. Maaf ya, kalau kita ke Mekah dan Madinah, itu tanahnya tidak subur. Kita melemparkan biji sawo, yang tumbuh kurma. Karena memang tanaman yang cocok di sana itu memang tanaman-tanaman yang tahan dengan cuaca dan sengatan yang panas. Tapi Masya Allah, walaupun tanahnya tidak sesubur tanah kita, kemudian pemandangan hijaunya tidak sebagaimana tanah kita, coba kalau kita ditanya mana tanah yang paling barokah di atas muka bumi, kita pasti tidak akan ada yang berbeda pendapat, pasti mengatakan tanah yang paling barokah di atas muka bumi tanah Mekah dan Madinah. Satu kali sholat 100.000, satu kali sholat 1000 kali lipat. Nabi berkata, in tasbiri, kalau kamu sabar, falakil jannah, kalau kamu sabar terhadap penyakit ayanmu ini, tidak usah minta disembuhkan, tapi kamu sabar dengan penyakit ayan, maka bagimu surga. Wa in syi'ti, tapi kalau memang kamu masih memaksa, saya mendoakan, saya doakan semoga kamu disembuhkan. Wanita ini milih yang mana? Mungkin kalau wanita hari ini memilih yang kedua dulu Ustaz, masalah surga nantilah kita omongkan lah gitu. Mungkin gitu. Nah, yang namanya barokah itu kata Ibnu Rajab, apapun yang menambah ketaatan itu barokah. Bisa jadi orang yang sehat belum tentu barokah karena tidak menambah ketaatan, bisa jadi yang sakit itu barokah karena menambah ketaatan. Di situ kita paham, berkah itu tidak selalu identik dengan apa yang kita pandang indah. Kita harus mengerti, penyakit itu tidak selalu identik dengan hilangnya keberkahan. Ini kita nggak bicara corona dulu, tapi penyakit secara umum. Banyak masyarakat kita itu suka mengatakan kalau penyakit itu tanda Allah itu marah sama kita. Banyak masyarakat kita, termasuk mungkin saya dulu waktu SD dan SMP, kalau ngeliat orang sakit itu mungkin banyak maksiatnya. Makanya kadang-kadang kalau kita komen, ada teman kita sakit-sakitan gitu, kita sukanya komen, sebulan lalu tipes, pekan lalu DB, sekarang demam. Dosamu apa sih sakit? Masyarakat kita kan suka mengatakan semacam itu kan. Orang sakit tanda tidak barokah. Barokah itu sehat. Kata siapa? Kata siapa barokah itu pasti sehat? Belum tentu. Memang betul, sehat dan afiat itu salah satu makna berkah, tapi tidak semua sehat itu barokah. Kan kita sering dengar kata yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab, al barokatu kullu ma tuzidukum fitah. Yang namanya barokah itu kata Ibnu Rajab, apapun yang menambah ketaatan itu barokah. Bisa jadi orang yang sehat belum tentu barokah karena tidak menambah ketaatan, bisa jadi yang sakit itu barokah karena menambah ketaatan. Dan maaf, barokah itu tidak selalu identik yang menurut kita indah, belum tentu. Lihat Mekah dan Madinah. Mekah Madinah itu yang paling indah apanya? Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Tanahnya tandus, tanahnya gersang. Dibandingkan dengan tempat kita, lebih hijau tempat kita. Kalau di Indonesia kita melemparkan biji jambu, yang tumbuh jambu, saking suburnya tanah kita. Maaf ya, kalau kita ke Mekah dan Madinah, itu tanahnya tidak subur. Kita melemparkan biji sawo, yang tumbuh kurma. Karena memang tanaman yang cocok di sana itu memang tanaman-tanaman yang tahan dengan cuaca dan sengatan yang panas. Tapi Masya Allah, walaupun tanahnya tidak sesubur tanah kita, kemudian pemandangan hijaunya tidak sebagaimana tanah kita, coba kalau kita ditanya mana tanah yang paling barokah di atas muka bumi, kita pasti tidak akan ada yang berbeda pendapat, pasti mengatakan tanah yang paling barokah di atas muka bumi tanah Mekah dan Madinah. Satu kali sholat 100.000, satu kali sholat 1000 kali lipat. Walaupun secara pemandangan itu kalah dengan pemandangan di sekitar kita. Di situ kita paham, berkah itu tidak selalu identik dengan apa yang kita pandang indah. Sama
Masyarakat kita suka mengatakan penyakit itu tidak barokah. Kata siapa? Kalau penyakit itu tidak barokah, berarti Nabi Ayub itu tidak barokah hidupnya. Karena beliau diberikan sakit oleh Allah setelah 70 tahun. Dampak dari sakitnya Nabi Ayub yang saya baca dalam tafsir, yang saya baca, parahnya sakitnya Nabi Ayub itu apa? Tatasaqat luhumu Ayub. Itu sampai jatuh-jatuh itu dagingnya Nabi Ayub. Itu sakit. Kalau kita suka mengatakan sebagai masyarakat, lalu kita suka berkata penyakit itu tanda adab, secara mutlak kita mengatakan semacam itu, ya maaf, berarti Nabi Ayub itu ada. Kalau penyakit itu ada, berarti Nabi Muhammad ketika sakit itu juga ada. Padahal kita paham dari hadis riwayat Muslim, Nabi itu dikasih sakit oleh Allah, dan sakitnya Nabi 2 kali sakitnya kita, Pak. Makanya ada satu sahabat yang pernah tersentuh kulitnya dengan Rasulullah gini, kaget ya ketika mendapati demamnya Nabi itu begitu tinggi. Lalu Nabi bersabda, wa inni la'u'aku kama yu'aku bihi rajulaini minkum. Saya ini kalau sakit 2 kali sakitnya kalian. Berarti kalau kita panas 38, 39, Pak, 2 kali lipat itulah sakitnya Nabi. Kalau kita mengatakan sakit itu ada, berarti Nabi ada. Naudzubillahi min dzalik, sampai kita mensifati semacam itu. Maka kemudian belum tentu penyakit itu ada. Berapa banyak orang yang dikasih penyakit oleh Allah itu tanda barokah, Pak. Maaf ya, saya ini berdakwah hampir 13 tahun. Banyak sekali saya jumpai alasan orang untuk hijrah itu salah satunya ketika dia divonis sakit. Justru disitulah dia hijrah. Makanya kemudian kita jumpai masyarakat, makanya kita jumpai para sahabat itu karena tahu bahwasanya penyakit itu bisa menimbulkan kebaikan, sampai-sampai beberapa sahabat itu minta dikasih sakit sama Allah. Bapak dan Ibu tahu tentang Ubay bin Ka'ab? Tahu Ubay bin Ka'ab? Enggak tahu, insyaallah. Sudah saya jelasin. Ubay bin Ka'ab itu seorang sahabat. Pernah dengar Nabi bersabda, la tasubbul humma fa innal humma yukaffirus sayyi'at. Jangan dicela ya penyakit demam. Demam itu menggugurkan dosa. Bapak tahu dan Ibu mengerti apa yang dilakukan Ubay bin Ka'ab ketika mendengar itu. Dia tanya sama Nabi, ya Rasulullah, halil humma yukaffirus sayyi'at, apakah demam itu menggugurkan dosa? Rasulullah mengatakan, al-humma yukaffirus sayyi'at. Betul, demam itu menggugurkan dosa. Makanya kalau demam jangan dicela. Ini apa sih? Panas lagi, panas lagi. Padahal saya besok mau jalan-jalan. Jangan cela. Termasuk yang tidak boleh dicela itu penyakit, salah satunya penyakit demam, sebagaimana kita tidak boleh mencela air hujan. Setelah mendengar jawaban itu dari Rasulullah SAW, apa yang dilakukan Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab itu berdoa, ya Allah, kalaulah demam ini bisa menggugurkan dosa, kasih saya demam ya Allah, demam yang saya rasakan tiap malam, tetapi demam itu tidak menghalangi aktivitas dan ibadahku kepadamu. Tahu Pak, langsung permintaannya dikabulkan sama Allah, mustajab. Kalau bahasa sinetron itu langsung jeder, ada halilintarnya. Setelah Ubay bin Ka'ab berdoa dengan doa itu, besoknya setiap sore Ubay bin Ka'ab demam sampai pagi, dan itu dirasakan beliau seumur hidupnya. Insya Allah doa yang tidak akan kita panjatkan, insya Allah ya, karena kita selalu mengingatkan. Dan beliau diberikan demam sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Dan ketika ditanya kenapa engkau meminta demam, aku berharap demam ini menggugurkan sebagian besar dari dosa-dosaku. Kalau sakit itu adab, mungkin nggak Ubay bin Ka'ab itu kemudian beliau itu meminta demam? Nggak mungkin. Saya tambahkan dalil lagi. Ada seorang wanita Pak datang kepada Nabi, dan sebelum wanita itu datang kepada Nabi, Rasulullah itu bersabda, ini akan datang salah satu wanita penduduk surga. Yang datang seorang wanita Ansor kepada Rasulullah SAW, lalu kemudian wanita itu berkata, para sahabat itu sudah penasaran, wanita ini kenapa kok dikabarkan Nabi sebagai penduduk surga? Nabi kemudian berkata, wanita itu kemudian berkata, ya Rasulullah, ini usra, ya Rasulullah, saya ini terkena penyakit ayan.
tolong doakan saya ya Rasulullah supaya saya disembuhkan dari penyakit ayanku. Usra itu kena ayan. Ketika Nabi mendengar keluhan wanita tersebut dan meminta doa karena dia tahu pasti bahwasanya doanya Nabi itu mustajab di sisi Allah, perhatikan jawaban Nabi. Jawaban Nabi menggambarkan bahwasanya penyakit itu bukan adab. Nabi berkata, in tasbiri, kalau kamu sabar, falakil jannah. Kalau kamu sabar terhadap penyakit ayanmu ini, tidak usah minta disembuhkan, tapi kamu sabar dengan penyakit ayan, maka bagimu surga. Wa in syi'ti, tapi kalau memang kamu masih memaksa saya mendoakan, saya doakan semoga kamu disembuhkan. Wanita ini milih yang mana? Mungkin kalau wanita hari ini memilih yang kedua dulu Ustaz, masalah surga nantilah kita omongkan lah gitu. Mungkin gitu. Kalau wanita itu kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau memang ayanku ini bisa menghantarkan aku ke surga, sudah tidak usah didoakan ya Rasulullah, saya akan bersabar dengan penyakit ayanku. Kalau memang akhir dari penyakit ayanku ini adalah surga. Masya Allah. Lalu akhirnya insarafa, dia bubar meninggalkan Rasulullah. Ketika meninggalkan Rasulullah baru beberapa langkah dia balik lagi. Satu ya Rasul yang tertinggal apa? Kalau penyakit ayanku lagi kambuh, sering sekali ketika kambuh aku tidak sadar, auratku tersingkap. Boleh nggak saya didoakan? Seberat apapun ayanku ketika kambuh, Allah nutup auratku, dan Nabi mengaminkan. Insya Allah. Ada pelajaran unik Pak di sini Pak. Sahabat wanita itu memikirkan aurat sampai dalam kondisi tidak sadar aja yang masih dipikirkan aurat. Padahal kalau dia tidak sadar auratnya tersikap, dosa atau tidak dosa? Tidak dosa. Memang tidak sadar kok. Bedakan sama wanita hari ini, sadar dan tidak sadar tetap membuka aurat. Nah itu bedanya. Maka Nabi kemudian mendoakan pisah. Wanita ini setelah pisah dengan Nabi SAW, apa yang terjadi? Wanita ini setelah pisah dengan Rasulullah, maka kemudian penyakit ayannya terus kambuh sampai akhirnya penyakit ayan itu yang kemudian menghantarkan beliau kepada kematian.